Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry malam hari ini berjudul Mengembalikan Semua. Salah satu serangan dari kuasa gelap agar manusia, khususnya orang percaya, hidup dalam pengaruhnya adalah dengan menyuntikkan pengertian bahwa hidup wajar seperti manusia lain bukanlah suatu dosa. Memang hidup wajar seperti manusia lain bukanlah suatu kejahatan. Tetapi dalam kehidupan orang percaya itu adalah sebuah kemelesetan. Kehidupan yang harus dikenakan oleh orang percaya adalah kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Jika tidak demikian, berarti meleset. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang telah tersesat. Tetapi mereka tidak menyadari penyesatan tersebut. Sehingga sebenarnya mereka hidup dalam pengaruh kuasa gelap. Kalau hal ini berlangsung berlarut-larut, mereka tidak akan pernah menjadi manusia sesuai dengan rancangan awal semula. Orang yang ada dalam pengaruh kuasa gelap tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka merasa berhak memiliki hidup dengan segala kesenangan seperti manusia lain. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak akan pernah melayani Tuhan dengan benar. Seandainya menjadi pendeta pun mereka menjadikan profesi ini sebagai sarana untuk sekedar mencari nafkah. Dan bila mungkin digunakan untuk mengumpulkan kekayaan, kehormatan, harga diri, dan kekuasaan. Banyak orang Kristen yang baik terjebak dalam penyesatan. Mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja dan terkesan sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Padahal mereka adalah orang-orang yang sebenarnya adalah dalam pengaruh kuasa gelap. Memang mereka tidak mengajarkan kejahatan atau perbuatan amoral untuk melakukan. Namun mereka hanya dapat melahirkan orang-orang Kristen yang hidup wajar seperti manusia lain. Dan tidak akan dapat melahirkan orang-orang Kristen yang berfokus pada langit baru dan bumi yang baru. Orang-orang Kristen yang ada dalam pengaruh kuasa gelap hidup dalam kesadaran bahwa mereka berhak memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan. Sedangkan standar ukuran hidup yang diinginkan adalah gaya hidup seperti manusia di sekitarnya. Sebuah gaya hidup yang jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Standar hidup yang dimiliki biasanya antara lain adalah sekolah, kuliah, berpendidikan, dan bergelar. Kemudian mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, memiliki anak, membesarkan anak, mencari menantu, mencari cucu, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang menjalani hari-hari hidup hanya untuk sebuah standar hidup ini. Standar hidup yang telah diraih, diperjuangkan mati-matian tanpa batas. Inilah yang Paulus maksudkan dengan makan dan minum, besok kita mati. 1 Korintus 15 ayat 32. Ini merupakan suatu penyesatan yang benar-benar merusak dan mematikan kehidupan iman. Kalau seseorang diberi kesan seakan-akan ia berhak memiliki sesuatu kepentingan dalam hidup ini. Dengan cara berpikir demikian, mereka merasa berhak menuntut Tuhan melakukan sesuatu bagi diri mereka yang dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Ajaran seperti ini sangat kuat dibagikan kepada jemaat dalam pengaruh kuasa gelap. Muncul contoh tokoh-tokoh
rohaniawan dalam gereja yang mempromosikan diri sebagai memiliki kuasa yang berkarunia khusus. Sehingga jika jemaat didoakan atau menjadi anggota gerejanya, dijanjikan pasti diberkati dan memiliki hidup yang lebih nyaman. Diajarkan bahwa Tuhan memberkati secara berlimpah. Praktik pelayanan ini sebenarnya mirip dengan praktik perdukunan. Banyak jemaat tanpa sadar tertipu oleh mereka, sehingga jemaat hidup dalam pengaruh kuasa gelap tersebut dan hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia. Mereka menyatakan bahwa melalui pelayanan yang mereka lakukan, jemaat menjadi lebih gampang kaya, lebih mudah mengarungi hidup, lebih mudah mengalami kesembuhan, memperoleh kesehatan, lebih diberkati dari keadaan sebelumnya. Maka praktik ini adalah penipuan dan penyesatan. Berkat yang diterima seseorang tidak dipengaruhi oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Tokoh yang mengaku demikian pasti adalah alat iblis untuk merusak kehidupan iman murni jemaat Tuhan. Ini adalah bentuk pengultusan terselubung. Sebenarnya jemaat harus menyadari bahwa hubungan masing-masing individu secara pribadi dengan Tuhan tergantung dari dirinya sendiri dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 14 ayat 12 menjelaskan hal ini. Akibat oleh penyesatan tersebut, sesungguhnya jemaat hidup hanya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Tuhan sepenuhnya. Padahal setiap orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus seharusnya telah kehilangan hidup. Sebab hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Pelayanan bukanlah sekedar kewajiban, melainkan memang seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Kita tidak lagi mempersoalkan persepuluhan dan persembahan buah sulung, sebab seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Dalam hal ini, yang penting adalah pengertian untuk memahami arti penebusan oleh darah Yesus yang membuat kita menjadi milik Allah dan tidak bergerak sedikit pun atas kehendak diri kita sendiri. Kita tidak lagi berhak atas hidup kita, tetapi hanya Tuhan yang berhak memiliki dan menggunakannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.